Bisa. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan KS ini dengan Alex ya. Terima kasih ada Bapak Alfatri sebagai pembimbing sekaligus orang tua ya yang sudah hadir, dan juga Ibu Kori yang masih hadir untuk sebagai penguji di KS untuk Alex ini. Baik, silakan. Sebelum kita mulai, Alex, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, silakan Alex untuk memaparkan KS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bernama Muhammad Alexander Adli dari kelas 7 akan mempresentasikan tentang keindahan sinematografi. Daftar isi. Pelajaran yang diminati adalah SPDP, fotografi dan videografi. Penjelasannya tentang apa itu sinematografi, aplikasinya, apa yang bisa dipakai sehari-hari, sama self release-nya, apa yang sudah saya pahami dari sinematografi ini. Sama kekurangannya, saya kadang-kadang suka main pada saat waktu belajar, akan tetapi saya bisa memahami pelajaran tersebut. Pelajaran yang dipilih adalah pelajaran SPDP sinematografi. Alasan memilih karena saya baru saja membuat film, jadi saya pun sangat tertarik dengan sinematografi. Understanding. Sinematografi adalah seni membuat film atau video. Saya memilih topik keindahan karena sinematografi bisa membuat hal menjadi indah dan fungsinya untuk membuat hiburan maupun dokumentasi. Understanding. Sinematografi ada pertama kali pada tahun 1878 oleh seorang fotografer bernama Edward Muybridge yang diminta untuk memfoto seekor kuda. Pada saat memotret, dia membuat gambar kuda tersebut berlari. Beberapa tahun kemudian, mulai muncul eksperimen dengan teknologi kamera. Thomas Alva Edison dan Lumiere bersaudara adalah pelopor teknologi baru ini. Pada tahun 1900-an, film pun menjadi lebih naratif. Karakter dan cerita di dalam film yang populer di zaman itu adalah A Trip to the Moon yang disutradarai oleh George Méliès pada tahun 1902. Application. Bagaimana sinematografi bisa diterapkan di dunia nyata? Dengan mencari cara baru untuk berekspresi dan bercerita dengan gayamu sendiri. Jika bakatmu adalah menggambar, buatlah komik, dan lain-lain. Self knowledge saya. Apa yang saya dapat dari mempelajari sinematografi? Pentingnya bercerita dan berkomunikasi, lebih menghargai kreasi film, dan mengerti budaya dan perkembangan perfilman. Ini salah satu contoh sinematografi bagus. Saya mengambil ini dari film Life of Pi. Ini dari film Minari. Kepentingan sinematografi. Sinematografi sangat krusial untuk membuat scene terlihat tidak hampa atau membosankan. Jika scene tersebut tidak pas, maka bisa membuat film jadi terlihat hampa dan membosankan. Ini beberapa percobaan saya untuk membuat sinematografi yang bagus. Ini saya ada makro, ada landscape, dan lain-lain. Daftar topiknya kan tadi sudah memahami sejarah sinematografinya, memahami kenapa sinematografi itu penting, sama melihat percobaan saya buat membuat sinematografi yang bagus.
Saya menggunakan link YouTube ini untuk mempelajari sejarah sinematografi yang tentang gimana kamera video dibuat. Guru, apa ada pertanyaan? Oke, baik, Alik. Terima kasih presentasinya. Eh, Ibu semester kemarin juga mengikuti KS-nya Alik ya. Untuk semester ini lebih bagus, lebih cukup tenang ya dibandingkan KS yang sebelumnya. Baik, ada perkembangan. Terus juga KS yang lalu juga menampilkan cuplikan eh, film-film ya, Ibu ingatnya seperti itu. Nah, sekarang ada sinematografi. Eh, Alik buat film apa? Buat film pendek, Bu, buat kelas minat. Oh, tentang apa? Tentang orang bolos sekolah. Gitu. Oke. Eh, Apa hal yang kesulitan bagi Alik dalam pembuatan film tersebut? Kalau saya mah kan meminta kakak kelasnya buat kayak siap-siap ngehafalin skrip gitu, tapi yang paling susah tuh kalau lagi ngebuat scene-nya tuh suka suka malu malu buat nyuruh-nyuruh apa gitu, padahal kan udah tanda tangan tapi masih malu gitu buat ngeminta ngapain gitu. Berarti skripnya juga Alik yang buat dalam pembuatan film itu. Iya. Oh, iya. Terus Ibu tadi lihat ya contoh-contoh gambar yang Alik buat tadi, contohkan tadi itu bagus ya cahayanya apa. Kemudian untuk editingnya itu Alik juga sendiri. Jadi semua dari skrip, pengambilan video dan edit Alik buat sendiri dalam buat film tersebut. Iya. Tapi yang ngefilminnya ada teman sih. Jadi di kelas minatnya tuh berkelompok 3 gitu. Jadinya masing-masing tugas dibagiin. Oke. Rencana Alik dengan sinematografi ini apa ke depan? Mungkin supaya bisa ngebikin film yang lebih menarik gitu, yang lebih lebih terlihat seru dan membuat yang ngelihatnya jadi lebih tertarik gitu. Oke, iya. Apa yang menurut Alik itu film itu eh, apa yang menurut Alik itu kenapa film? Kenapa bukan tulisan? Ibu lihat Alik itu kan seorang suka membaca ya. Kenapa kenapa dengan film gitu? Soalnya film tuh bisa apa ya, bisa bisa membuat visualnya sangat sangat indah gitu. Kalau kan misalkan orang membaca buku nih, mungkin kalau tidak terlalu mengerti tidak bisa diimajinasikan dengan benar kan, tapi dengan film mungkin bisa jadi lebih jelas gitu apa yang seharusnya ditunjuk gitu. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Alik. Makasih Bu Isur. Sama-sama Bu, terima kasih. Silakan pelatihnya Pak Alpatri sebagai pembimbing. Ya, ya. eh karena Alik lahirnya setelah apa namanya, setelah di rumah nggak ada TV ya, kami nggak ada TV di rumah dan juga tidak pernah menonton sinetron. Tapi mungkin ada baiknya juga Alik nanti melihat di YouTube itu sinetron Indonesia sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan. Dan Alik sudah sangat banyak menonton film-film luar. Kenapa? Karena film luar negeri itu
mereka mengganti kata-kata dengan visual. Jadi misalnya mereka menggambarkan sepi, cukup gambarnya dengan ruangan kosong, ada orang melangkah, disorot kakinya saja dan terdengar tok, 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 tok. Kita tahu bahwa saat itu ruangan kosong dan sepi. Tapi kalau sinetron Indonesia, si tokohnya masuk ke kamar, terus dia ngomong, aduh sepi banget sih, kok bosen nih. Nah, Indonesia tuh sangat, dan sinetron Indonesia itu untuk menunjukkan bahwa sinematografi yang buruk itu adalah salah satunya Indonesia, gitu ya. Dan film India apalagi. Jadi sebagai perbandingan aja, nah nanti Arik harus bisa mencoba membandingkan itu ya, untuk mendapatkan skrip yang bagus, tetap harus membaca karya sastra yang baik. Nah, baru itu divisualisasikan. Nggak bisa kita memvisualisasikan tanpa membaca, karena bagaimanapun film-film terbaik itu lahir dari novel yang bagus. Ya, mulai mencari karya-karya sastra, mungkin cerita. Sekarang zaman anak sekarang apa sih yang disukai? Novel, kalau novel-novel, saya kan udah beda zaman nih. Mungkin masih sama sih kayak komik-komik gitu, komik Kalau Jepang. sastra, jangan komik, yang tulisan. Mungkin Terelie sih banyak. Nah, itu bisa. Atau Bu ini ya, Bu Astrid Tito ya, gitu misalnya. Yang tulisan, Lik ya, tulisan. Karena untuk itu dari situ diimajinasikan itu untuk melatih dua dua kaki ya. Jadi kalau kekurangan hasil dari penelitian terbaru, kekurangan anak zaman sekarang, mereka kemampuan membacanya buruk karena terbiasa nonton YouTube. Jadi harus diimbangi ya. Jadi tetap kalau mau nulis skrip, karya sastra tetap adalah inspirasi terbaik sampai kapanpun. Makanya Bu Ella bikin Mahabharata ya, kan di sini juga diajari mitologi di Al-Kausarnya dan disuruh baca. Itu tetap tulisan adalah tetap sumber inspirasi terbaik untuk divisualkan. Karena kalau udah divisualkan mah udah ini udah jadi. Kalau baca buku kita kan setiap orang bisa punya imajinasi berbeda ya nggak? Iya. Begitu baca satu kalimat gitu, dia menurut saya begini, enggak menurut saya begini. Ya karena kalimat. Tapi coba kalau udah dalam bentuk gambar, orang udah nerima jadi. Tuh, jadi tetap ini ya. eh Coba dong mulai dari buku-bukunya Ibu Guru sendiri, Bu Asri Tito tuh ya, Bu Aci TM tuh ya. Iya. Itu aja mungkin masukan dari saya. Ya. Tadi Terima kasih. contoh tadi Arik sudah mencoba menggambarkan misalnya gambar orang yang ngambil air tenang. Itu kan udah banyak bicara tanpa kata-kata ya. Nah, ada orang berdiri, dia dipandang dari bawah, itu satu yang dramatis dan dia sedang sendiri merenung. Itu kan udah berbicara banyak tanpa perlu orang ini sedang merenung mengenai ini. Nggak perlu kan? Nah, permasalahan dalam sinematografi Indonesia itu adalah orang-orang terlalu diverbalkan, dilisankan. Mungkin nanti sambil sekali-sekali nonton Garin Nugroho ya, salah satu sinematografer yang terbaik di Indonesia. Kalinugrafa. Ya, ya biar biar bisa lihat ya loh bahwa di Indonesia tuh nggak semuanya norak kayak di sinetron. Makasih. Yo, Baik, terima kasih Pak Al. Mangga dilanjut refleksi. Saran untuk Refleksi itu? Hah? Refleksi. Saya kekuatan dirinya bisa mengerti film, bisa berusaha mendapat hasil yang terbaik, bisa membuat skrip yang cukup menarik menurut saya. Bisa serius saat diberi tugas dan bisa cari cara untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan baik.
kekurangan diri saya tak bisa mengedit video dengan baik. Saya suka takut ketika menyuruh para pemeran, malu ketika meminta sesuatu kepada kakak kelas, sama kadang-kadang suka menunda tugas, sama malas saat mengerjakan tugas saya. Tindak lanjut, meningkatkan percaya diri, mencoba belajar editing, sama meningkatkan ketekunan belajar saya, dan mungkin mulai serius mengerjakan tugasnya agar tidak kelewatan terus ngumpul. Terima kasih. Oke, selamat Alex. Baik, mangga sekarang Pak Al sebagai orang tua. Bagus ya, udah sering bawa kamera ke rumah juga, udah sering mencoba itu. Tapi itu ya, Halik ya, tetap membaca sastra itu terbaik ya. Ya, Tetap harus dibiasakan cari buku-buku yang menarik. Udah baca Little Princess belum? a little a little prince, ya Ya, Little Prince sudah. udah. Nah, tuh kayak gitu-gitu baca tuh. Gitu. Toto-chan udah? Apa? Toto-chan. Udah. Nah, kayak gitu itu ya. Ya. Jadi untuk membuat skrip tanpa membaca, wah udah nggak bisa nih. Susah. Ya. Terima kasih Pak atas sarannya. Baik, alhamdulillah, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata. Maaf jika ada salah kata. Semoga bisa dibawa sebagai pelajaran. Sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alex lebih foto, Bu.